Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan bab wakaf yang ada di Al-Yaqutun Nafis yang kemarin di matan Abu Suja. Nah, kita lengkapi dengan yang di Al-Yaqutun Nafis. Al-waqfu wakaf lughatan itu al-habsu menahan. Wa syar'an dan secara syariat adalah habsu muayyanin, menahan sesuatu yang sudah tertentu. Jadi dia tidak boleh mubham. Kalau mubham itu belum tertentu. Saya wakafkan salah satu dari tanah saya, itu namanya mubham. Wong tanah saya banyak kok. Saya mengatakan saya wakafkan salah satu dari tanah saya. Tanah saya yang letaknya di mana? Nah, itu tidak bisa, harus muayyan. Saya wakafkan tanah saya yang terletak di Jalan Sleman nomor 40 Kecamatan Pleret misalnya, begitu, harus jelas, harus muayyan. Mamlukin yang dimiliki sendiri. Jadi saya wakafkan tanah bapak saya, ya tidak bisa. Nah, itu ya harus tanahnya sendiri. Qabilin yang qabilin linakli, jadi qabilin linakli artinya memungkinkan untuk dipindah kepemilikan. Jadi kalau sesuatu itu tidak mungkin dipindah kepemilikan, ya tidak bisa. Misalnya dicontohkan budak mukatab. Budak mukatab itu kan budak yang memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mencicil harganya, dicicil kepada tuannya. Nanti misalnya harganya dia 50 juta ya, dicicillah itu ke tuannya. Kalau sudah lunas ya berarti nanti merdeka. Nah, ada budak mukatab, yang mana budak mukatab kan nanti dia mencicil, dia sudah mencicil tuannya sudah 10 juta misalnya kan, kurang 40 juta. Nah, oleh tuannya diwakafkan. Ini budak saya tak wakafkan supaya nanti bisa merawat masjid, ya tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak qabilin linnakli, tidak memungkinkan untuk dipindah kepemilikan. Nah, jadi harus qabilin linnakli. Yumkinul intifa'u bi, memungkinkan untuk dimanfaatkannya ma'a baqoi aini, bersama tetapnya zatnya. Jadi kalau benda yang diwakafkan itu habis dipakai, ya tidak bisa disebut wakaf. Saya wakafkan air setangki, nah, ya tidak bisa. Dia mewakafkan air setangki untuk masjid, misalkan musim kemarau, itu tidak bisa disebut wakaf. Karena apa? Karena airnya itu akan habis. Wakaf itu adalah ma'a baqoi ainihi, bersama tetapnya zatnya. Biqat'it tasarrufi fi raqabatihi, dengan memutus ngelola dalam rokobahnya. Rokobah itu makna harfiahnya leher. Maksudnya apa? Kan benda itu punya rokobah. Misalkan saya punya tanah, maka tanah ini bisa dikelola, bisa ditanami, bisa dijual belikan. Nah, itu artinya begitu. Nah, dengan wakaf itu memutus, misalnya yang diwakafkan itu misalnya tanahnya tadi ya. Berarti kalau sudah diwakafkan berarti sudah memutus pengelolaan tanah itu. Misalnya tanah itu tidak bisa dijual, tanah itu tidak bisa diwariskan. Nah, karena apa? Karena tasarruf, ngelola tanah itu sudah terputus. Nah, itu arti dari qat'it tasarruf fi raqabati. Jadi betul-betul dia wakaf, berhenti ini sudah berhenti di situ. Ya, untuk wakaf tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, diberikan, tidak bisa. Nah, diwakafkan alam masrifin mubahin, untuk peruntukan. Masrif itu kan hal pengelolaan ya, maksudnya untuk peruntukan yang mubah. Untuk peruntukan yang mubah. Peruntukan itu bahasa saya sendiri. Kalau ingin mengetahui arti masrif ya nanti disorof, ditasrif dulu. Jadi diperuntukkan untuk masrifin mubahin. Kemarin di matan Abu Suja ya dicontohkan misalnya wakaf untuk tempat hiburan karaoke, ya tidak bisa, wong itu kan tidak mubah. Tapi misalnya wakaf untuk gereja, ya tidak bisa, peruntukannya
kok gereja tidak bisa. Masrof itu tempat untuk pengelolaan ya, tujuan untuk pengelolaan. Kalau bahasa kita sekarang peruntukan. Untuk peruntukan yang maujud ada saat itu, yang ada saat itu. Kalau belum ada ya tidak bisa. Kalau itu istilahnya belum ada berarti sudah terputus. Misalnya begini, ini akan tak wakafkan kepada yang akan misalnya daftar santri-santri yang akan daftar tahun 2025. Nah ini tidak bisa, harus ada saat itu. Tapi kalau saya mewakaf tanah untuk santri yang nanti daftar tahun 2025 itu belum bisa. Sekarang tahun 2020 ya, santrinya masih ada 2025, masih 5 tahun. Nah, ini sudah terputus di awal. Jadi dia tidak boleh seperti itu. Jadi harus maujud, harus ada saat itu. Kalau belum ada itu namanya mungqati al-awal. Nah, nanti ada mungqati terputus di tengah itu juga bisa. Misalnya ini saya wakafkan untuk santri tahun 2020. Nah, terus nanti tahun 2025 pikir sok mbiyen ning ora nggo santri NDM. Lah nggo apa mbuh ra roh, enggak tahu. Nah, itu enggak bisa karena itu terputus di tengah gitu ya, terputus di akhir atau tengah. Nah, jadi itu enggak boleh begitu. Jadi harus maujud. Kalau di matan Abu Suja kemarin enggak salah maujud terus ya, mustamir, dia harus terus. Jadi harus maujud. Jadi lawannya itu terputus di awal, terputus di tengah gitu ya. Nah, itu tidak boleh begitu. Harus maujud dan terus menerus gitu ya. Nah, baik. Arkanul wakaf, rukun wakaf. Itu satu ada wakif. Jadi ada 4 total ya, arbaatun, 4. Satu adalah wakif. Orang yang mewakafkan. Mauqufun alaihi, dia diwakafkan atas apa? Misalkan untuk pendidikan misalnya itu ya, santri NDM misalnya begitu. Mauqufun barang yang diwakafkan, wasighotun dan redaksi. Jadi ada rukunnya ada 4. Ada wakif, mauquf alaih, ada mauquf, ada sighoh. Kemudian masing-masing punya syarat. Sekarang yang pertama wakif, syaratnya apa? Syurutul wakif isnan. Syarat pewakaf ada 2. Al-ikhtiyar, itu dia ya sukarela, bisa memilih. Jadi kan orang gelem wakaf tak jotosi ya, enggak bisa begitu. Nanya dipaksa itu ya, harus ikhtiar. Wa ahliyatut tabarru'i fil hayati. Dia punya kelayakan untuk berbuat kebaikan di dalam hidup itu. Jadi kalau misalkan orang gila, nah itu ya tidak ahliyatut tabarru' ya. Dia harus punya kelayakan untuk tabarru'. Untuk tabarru' itu untuk mengelolanya. Dicontohkan di catatan kaki itu misalnya dia tidak misalnya orang yang ditahan, dihajar. Masih ingat bab hajar ya? Orang yang dihajar ya tidak bisa. Karena dia tidak punya kelayakan dalam tabaruk, dalam mengelola harta, mensedekahkan, memberikan, nah itu tidak bisa. Jadi dia harus ahliyah, punya kelayakan untuk tabaruk, berbuat kebajikan dalam hidupnya itu. Jadi lawannya ya orang dihajar, ya, ditahan oleh negara karena kelilit utang misalnya, tidak bisa. Nah kemudian atau karena bodoh, dia mewakafkan ya tidak bisa. Syurutul mauquf alaihi, syarat atas apa barang itu diwakafkan itu ya. Syurutul mauquf alaihi isnan, ada 2 ya. Allah yakuna maksiyah, yang pertama adalah tidak maksiat. Nah, jadi kalau tadi misalnya untuk tempat hiburan karaokean itu ya, nanti bercampur laki perempuan dalam tempat karaoke itu wakaf untuk karaoke gitu ya tidak bisa karena maksiat. Wa imkanu tamallukihi, dan memungkinkan yang
diberi wakaf itu ya, pihak yang diberi wakaf atas itu memungkinkan untuk memiliki barang. Ingkana muayyanan, jika barang yang diwakafkan itu adalah sudah muayyan. Di muayyan tadi lawan dari mubham. Itu diberi catatan kaki itu ya. Misalnya tidak sah mewakafkan hamba yang muslim atas yang kafir, karena orang kafir itu tidak boleh memiliki hamba yang mukmin. Karena apa? Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maksudnya gimana? Misalnya begini, di satu tempat itu ada ahlu dhimmah, ada orang non muslim, ada orang non muslim yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, kan itu kafir ya. Nah, kemudian ada orang mewakafkan untuk mereka, tapi yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa memiliki. Saya mewakafkan mushaf saya untuk orang non muslim ahlu dhimmah ben ngerti Quran. Nah, itu tidak bisa karena dia tidak boleh memiliki mushaf itu. Lah kok mewakafkan mushaf kepada mereka? Tidak bisa itu. Jadi harus yang diberi wakaf itu memungkinkan untuk memiliki jika barang wakaf itu adalah muayyan. Maka dicontohkan di sini tapi contoh dalam bentuk perbandingan ya. Maka tidak sah mewakafkan hamba yang muslim itu ya, atau mushaf diwakafkan kepada orang kafir itu begitu. Jadi tidak bisa. Janin tak wakafkan ini kepada janin yang masih ada di dalam kandungan, ya tidak bisa, karena si janin kan tidak bisa memiliki barang gitu kan. Nah, kalau sudah lahir ya bisa. Nah, surutul mauquf, syarat barang yang diwakafkan itu ada samaniyah, ada 8 ya. Kaunuhu ainan, berupa zat ain. Nah, itu harus berupa ain. Kemudian kaunuha muayyanatan, ainnya tadi muayyanah, nanti sudah tertentu, jadi tidak boleh mubham, tadi sudah. Wa kaunuha mamlukatan, dan keberadaan ain tadi itu dimiliki, jadi tidak kok mewakafkan milik orang lain dah. Nah, kemudian wa kaunuha qabilatan linaqli, dan keberadaan ain tadi memungkinkan untuk dipindah kepemilikan. Nah, ini sudah di awal ya waktu definisi. Nah, ini ada tambahan di sini, wa kaunuha nafi'atan, dan hendaknya keberadaannya itu ainnya bermanfaat. Wa kaunu naf'iha la bidhabi ainiha, dan keberadaan manfaatnya itu tidak dengan menghilangkan zatnya. Makanya tadi kita contohkan ya, mewakafkan air 1 tangki, nah itu kan habis, itu tidak bisa. Itu tidak memenuhi syarat untuk barang mauquf, jadi harus baqaul ain, harus tetap zatnya. Kemudian wa kaunuhu mubahan, dan adalah dia keberadaannya itu barang yang diwakafkan itu mubah ya, mubah. Makanya diberi catatan kaki, tidak sah mewakafkan misalnya alat-alat musik ya. Alat musik menurut mazhab Syafi'i itu kan tidak boleh itu ya. Mewakafkan terompet untuk gereja misalkan, lonceng untuk gereja. Nah itu. Tapi kalau lonceng tok mungkin masih mubah. Tapi misalkan itu tidak mubah. Misalnya sudah istilahnya loncengnya sudah tertentu, misalnya ada gambar salibnya misalnya, ya tidak bisa. Itu misalnya barang yang menunjukkan ideologi tertentu, agama tertentu ya. Itu kalau yang pernah membahas namanya haldoroh madaniyah itu ya. Nah, barangnya itu sudah mengandung haldoroh tertentu, diwakafkan ya tidak bisa. Dia harus mubah. Wa kaunuhu maksudan, dan adalah ainnya tadi itu maksudan, maksudnya dituju kemanfaatannya. Jadi bukan kok kemanfaatannya itu jarang-jarang atau jarang-jarang dimanfaatkan, ya tidak bisa. Misalnya saya wakafkan buah apel ini untuk dihirup supaya seger, lah kan itu kan jarang-jarang. Nah, itu namanya tidak maksudan, ini harus maksudan. Maksudnya kayak tanah untuk digunakan asrama pondok pesantren, itu namanya maksudan. Harus manfaatnya itu sudah dimaksudkan secara
biasa itu sudah seperti itu. Nah, kemudian surutu sighatil waqfi, syarat redaksi wakaf. Surutu sighatil waqfi khamsah, itu ada 5 redaksi, syarat redaksi 5. Lafdzun yus'iru bil murad, lafaz yang memberikan arti terhadap hal yang dimaksud, saya wakafkan. Nah, itu saya ya yang jelas, yang tanpa ada perselisihan ya saya wakafkan itu. Saya tahan habastu, nah, misalkan hadis sayyaroh, itu bisa ya, yang pokoknya lafaz yang mengandung pengertian terhadap sesuatu yang diinginkan. Wa ta'bid, dan dia itu redaksinya harus selama-lamanya. Jadi wakaf selama-lamanya. Watan, jadi takbid itu selama-lamanya. Watanjis, dan terlaksana. Nah, dia harus terlaksana. Misalnya tak wakafkan jika nanti misalnya presidennya ganti, ya tidak bisa, itu namanya bukan tanjis. Nah, itu harus tanjis tanpa diberi catatan ya, misalnya tanpa ditaklik, tak wakafkan, tapi nanti kalau presidennya ganti ora yo, nah tidak begitu. Nah, itu namanya tidak tanjis. Kemudian wa bayanul masrif, harus dijelaskan penggunaannya untuk apa, peruntukannya untuk apa. Jadi jangan sampai tidak dijelaskan peruntukannya itu ya. Nah, tapi nanti ada catatan kaki yang di situ ada beberapa keterangan tambahan ya. Tapi misalnya kalau begini ya, waqaftu kada, nah, saya wakaf untuk ini, ya tidak sah. Tapi menurut satu ulama yang lain itu ya, itu bisa, bisa. Sorry. Bagaimana kalau ini wakaf untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau kata-kata itu bagaimana? Menurut Ibnu Hajar dan Ar-Romli itu mengatakan tidak bisa. Tapi kalau menurut Abu Makhromah itu bisa. Ini di catatan kaki ada. Jadi intinya dia harus dijelaskan peruntukannya untuk apa ya. Kemudian wal ilzam, dan mengikat. Nah, kemudian suratul waqaf ini yang terakhir, agak ngebut karena sudah 17 menit. Misalnya Zaid mengatakan waqaftu hadidar alal fuqara, saya wakafkan rumah saya ini atas orang-orang fakir. Nah, bentuk wakaf itu contohnya gitu. Saya wakafkan rumah ini untuk orang-orang fakir. Nah, itu misalnya begitu. Baik, itu saya rasa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.